Apakah kita dilahirkan sebagai orang miskin atau orang nggak punya itu adalah salah orang tua kita? Atau mungkin salah Tuhan? Atau salah siapa? Jadi sebenarnya ada beberapa hal tentang teori-teori atau pertanyaan seperti ini yang bisa saya jelaskan di sini. Karena beberapa waktu lalu saya bertemu dengan beberapa rekan saya dan membahas hal ini, dan ada sebuah kejadian unik atau pertanyaan unik juga yang akhirnya bisa terpecahkan. Kita ini lahir kan nggak bisa tuh milih dari siapa dan harus seperti apa, kan kita nggak bisa milih. Nah, ketika kalian lahir dalam kondisi miskin dan kalian menyalahkan orang tua kalian, ya mungkin bisa juga ada beberapa orang tua yang memang tidak mampu dan tidak paham akan bagaimana mengantarkan anaknya untuk bisa hidup lebih layak, atau mungkin memberi pemahaman, atau bahkan sekedar mensupport anaknya untuk bisa jadi lebih baik, mungkin tidak paham sampai situ gitu. Tapi yang jelas adalah ketika kamu lahir dalam keadaan miskin itu sebenarnya ya sudah, itu adalah takdir yang harus kita terima. Kita harus menerima dulu memang gitu kan, karena kita ya itu tadi, kita tidak bisa memilih. Nah, tapi jika sampai kita mati dalam keadaan miskin, itu sudah jelas 100% adalah salah kita sendiri karena kita tidak mau berusaha. Nah, saya di sini tidak hanya akan menyalahkan atau mencaci soal hal ini ya. Jadi saya akan berusaha juga untuk memberikan solusi sesuai dengan yang saya tahu dan yang saya alami selama ini. Yang pertama adalah yang jelas kalian harus menerima dulu kondisi ini. Jangan pernah menyalahkan keadaan dan jangan pernah menyalahkan Tuhan, apalagi itu sangat ya kurang tepat. Jadi benar-benar harus diterima dan harus ya udah ikhlas gitu loh. Karena memang sudah takdir kita dilahirkan dari keluarga yang tidak punya. Nah, untuk mengubah itu semua, yaitu tadi kita harus benar-benar memahami dulu. Pahami dulu kamu itu maunya seperti apa dan mau kemana itu. Tujuanmu apa, tentukan dulu. Karena kalau kamu nggak punya tujuan dan nggak punya ambisi dalam hidup, ya sudah jelas kamu pasti akan miskin. Tapi ketika kamu sudah menentukan tujuanmu, kamu juga harusnya tahu bagaimana cara mewujudkan apa yang menjadi impianmu itu. Nah, ketika sudah tujuanmu sudah kamu tentukan, kamu tinggal mencari dan berusaha mewujudkannya dengan cara yang sudah kamu tentukan gitu loh. Nah, ketika kamu sudah menentukan dan kamu sudah memulai, fokuslah di satu yang sudah kamu mulai dan kamu yakin dengan apa yang kamu mulai kamu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena ketika kamu fokus dalam satu hal dan kamu melakukannya sungguh-sungguh, saya pastikan kamu akan berhasil dalam hal tersebut. Tidak ada yang tidak mungkin. Keyakinanmu jauh lebih kuat daripada hal-hal yang orang lain omongkan atau teori atau apapun itu yang bilang harus gini, enggak. Keyakinanmu dan tekadmu itu sangat jauh lebih kuat untuk mewujudkannya. Jadi ketika kamu sudah menentukan kamu mau melakukan apa dan kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan bisa membuat hidupmu lebih baik, saya harap kamu fokus dan lakukan 1, 2, atau bahkan sampai 5 tahun. Karena ketika kamu sudah berhasil di satu bidang dan kamu menjadi ahlinya, itu sangat mudah untuk merubah segalanya. Dan jangan lupa selalu belajar dan evaluasi juga hal-hal yang bisa mungkin membuatmu berhasil yang mana, yang kegagalan yang membuat kamu gagal itu yang mana, itu harus dievaluasi juga. Karena itu adalah salah satu faktor pendukung juga gitu loh. Jadi pesan saya, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan juga orang tua. Ya sudahlah, kalau memang orang tua kita nggak mampu membawa kita ke kehidupan yang lebih baik, kita harus sadar dan kita harus berusaha. Saya harap kalian bisa memahami. Kalau ada sesuatu hal yang kurang paham bisa langsung ditanyakan di komentar. Nanti ketika saya mampu menjawab akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa nanti di video-video saya yang selanjutnya.